mulai. Nanti seperti umumnya Zoom ya, Anda saya mute all. Nanti kalau ada pertanyaan boleh chat, kecuali nanti saya minta bicara ya, supaya tidak terlalu ramai gitu, mengganggu. Jadi chat, saran saya berusaha untuk ngecek chat jika ada yang bertanya gitu. Kemudian nanti rekam ya, udah saya rekam ya. Jadi bagi yang tidak hadir nanti saya ambil bagian yang inti saja, saya buat rekaman, saya upload ke YouTube supaya mudah dilihat dengan resolusi rendah. Jadi kelebihannya YouTube ini sebagai pengantar dulu ya tentang mengapa saya tidak mewajibkan Zoom ini, karena bisa ditonton di YouTube gitu ya. Jadi nanti linknya saya letakkan di Elena, itu bisa dilihat kapan saja ya kalau di YouTube. Jadi inti dari kelas online itu adalah bisa belajar kapan saja, e-learning yang bagus ya. Kemudian bisa mengerjakan tugas kapan saja, hanya dengan batasan. Nanti saya jelaskan lebih detail, pengantarnya adalah tugas itu diberi waktu 1 pekan. Jadi kalau sekarang belajar mengerjakan tugas paling lambat hari Ahad ya, hari Minggu atau Senin pagi sebelum mulai kuliah gitu. Jadi kalau makin cepat tentu makin baik supaya tidak numpuk semua di belakang. Jadi setelah Zoom ini yang kira-kira 30 menit saja, nanti lanjutkan dengan belajar mandiri dan mengerjakan tugas. Jadi kuliah itu dibuat santai tapi serius, gitu ya. Santai tapi serius. Sebentar ya, saya siapkan dulu materinya. Tadi sudah saya share tapi ada koreksi dikit. Sambil menunggu kalau masih ada yang ini. Jadi penjelasan saya tadi soal pulsa ya, saya ingin bantu meringankan beban Anda semua ya, supaya tidak terlalu berat di pulsa internet, kuota internet maksud saya. Pulsa atau kuota sama aja ya. Terutama bagi yang mengakses kuliah itu melalui handphone, terutama ya menggunakan kuota. Kalau yang di rumahnya menggunakan internet kabel ya mungkin tidak ada masalah ya dengan pulsa, dengan kuota. Tapi saya perhatikan selama ini, ya selama 2 tahun terakhir itu banyak mahasiswa yang akses internetnya dengan handphone. Nah itu berarti kuota harus dihemat, namun tetap kuliah, gitu ya. Tetap aktif kuliah untuk menonton video dengan resolusi rendah. Nah, jadi kenapa di YouTube? Karena YouTube itu resolusinya kan bisa diatur ya. Kalau menggunakan handphone itu bisa 1/4 bahkan 1/10-nya Zoom ya, resolusinya. Nah, kalau Zoom itu nggak bisa diatur resolusinya, Zoom seperti sekarang itu. Jadi kuotanya agak besar. Nah, itu intinya di sana. Baik, jadi saya pengantarnya seperti itu. Saya mulai untuk presentasi sekaligus nanti ya ada selingan-selingan ya penjelasan, karena ini sifatnya perkenalan ya, selingan-selingan yang tujuannya untuk menyemangati kita semua ya, termasuk saya ya. Artinya kita harus saling memberi semangat gitu, bahwa kuliah itu santai namun serius ya, santai tapi serius istilahnya. Jadi jangan tegang gitu ya, jangan jadi beban, karena ini bagian dari hidup untuk menuju bahagia kan gitu kan, target kita bahagia. Nah, bahagia itu diawali dengan ceria gitu ya. Jadi kalau kuliahnya sudah tidak ceria ya agak berat gitu ya. Nah, saya coba share ini Zoom itu kan bisa share presentasi, bisa share ini saya share desktop ini namanya. Bisa share presentasi, bisa share desktop. Kemudian kalau share desktop berarti saya menampilkan seluruh desktop ya, termasuk partisipan. Ini saya tampilkan berarti akan gelap gitu ya. Nah, kalau tidak di sini akan ada gambar Gunung Lawu ya, ini salah satu gunung di Jawa Tengah, sekitar
15 atau 10 km dari rumah saya ya. Jadi sebagai perkenalan, saya Rusmanto, dipanggil biasanya Pak Rus saja ya kalau di mahasiswa, Pak Rus. Kemudian saya lahir di Sragen, Jawa Tengah, di lereng bawah ya, bukan di lerengnya sini ya. Saya di datarannya, dataran rendah di Sragen ya. Kalau lerengnya ini masuknya Karanganyar ya. Sini mengenal saja bagi yang dari luar Jawa Tengah, bagi yang dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan ya. Ini gunung yang tingginya sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut ya. Pengantar ya. Jadi kita tidak selalu melulu belajar bahasa atau belajar komputer ya. Baik, jadi ini saya tunjukkan layar saya, desktop saya. Saya menggunakan Linux ya, sistem operasinya Linux, Ubuntu ya. Tampilannya tidak beda jauh dengan Windows, dengan Mac. Tampilan tidak penting ya. Yang penting kenyamanan. Nah, kemudian ini saya tampilkan presentasi yang sudah slideshow. Tapi slideshow-nya saya di dalam Windows ya. Nah, nanti teman-teman adik-adik akan belajar seperti ini di Windows nanti. Praktikum bagi yang bisa hadir, yang tidak hadir nanti sama nonton videonya ya. Misalnya karena sakit atau karena di luar Jakarta ya, di jauh dari kampus, itu boleh saja tidak hadir asal nonton videonya kemudian kerjakan tugasnya. Jadi mengerjakan tugas itu sebagai pengganti absen atau presensi. Oke ya. Jadi absen presensi diganti dengan tugas. Nah, ini tadi perkenalan saya ya secara garis besar saja. Saya lahir di Sragen tadi ya, tapi sudah 20 tahunan tinggal di Jakarta dan sejak 1999 ya, sejak tahun 2000 saya di Nur Fikri ini dan kemudian mendirikan sekolah tinggi ini bersama teman-teman yang lain ya. Jadi perhatikan ini akan sering saya aktifkan seperti ini untuk mute ya supaya teman-teman ingat saja ya. Biasakan selalu mute mikrofon atau mematikan mikrofon. Baik ya, saya tidak akan bacakan secara semuanya, secara lengkap ya, hanya sekilas saja bahwa saya sama dengan Anda semua dari keluarga biasa saja ya, keluarga istilahnya keluarga tidak mampu ya saya. Bapak ibu saya petani, bapak saya dulu guru gitu ya. Guru SD maksudnya, bukan dosen. Kalau dosen masih mendingan ya, guru SD ya. Tidak ada proyek-proyek. Nah, kalau dosen banyak proyeknya teman-teman ya. Ada proyek membuat software gitu maksudnya. Proyek riset yang didanai perusahaan atau pemerintah. Nah, kemudian saya kuliah di UI ya, di UI pada Anda belum lahir, kayaknya belum ada yang lahir nih tahun ini ya. Tahun 82 sampai 88. Kemudian 2023 S2-nya dan lebih banyak saya belajar training atau otodidak ya di bidang teknologi informasi, di bidang jurnalistik, penulisan ya, dan di bidang keislaman ya. Saya dulu senang juga berdakwah, tapi sekarang sudah fokus di pendidikan dan penulisan. Saya dulu pegawai negeri sipil ya di Badan Tenaga Nuklir Nasional ya. Tapi saya belum pernah buat bom ya. Jadi dilarang buat bom nuklir ya. Meskipun bisa ya. Jadi meskipun bisa tidak boleh membuat bom nuklir. Indonesia mengikuti aturan dunia PBB ya, tidak boleh memproduksi bom nuklir. Oke. Tapi kerjanya di reaktor dulu ya, praktik reaktor nuklir. Kemudian saya keluar tahun 95 untuk berprofesi ya sebagai tenaga pendidik dan penulis. Jadi penulis dari mulai penulis majalah, redaktur majalah, sampai akhirnya pemimpin redaksi majalah komputer namanya Infolinux ya, yang kemudian ini bubar tahun 2013 ya. Anda harus tahu ini karena Anda semua adalah calon sarjana komputer. Jadi salah satu peristiwa penting di dunia komputer itu adalah revolusi industri 4.0 yang sekarang masih berlangsung. Revolusi itu perubahan yang tiba-tiba, salah satunya membuat majalah-majalah komputer, majalah apapun ya, mati ya. Banyak majalah mati karena tidak berubah menjadi digital. Jadi yang hidup sekarang majalah digital. Dan seterusnya ya, menulis banyak buku dan bekerja di banyak perusahaan.
Oke, itu pengalaman-pengalaman yang lalu dan sekarang sebagian masih ya. Nah, saya akan berbagi sebelum masuk kuliah bahasa Indonesia itu kunci sukses ya. Ini saya ambil dari tulisan orang lain, tapi intinya ya bahwa komunikasi itu termasuk yang menjadi kunci, menjadi penting ya. Pengertian kunci itu penting, key, pokok ya untuk sukses. Nah, sukses kita dimulai dari sukses kuliah, sukses kerja ya, kalau bisa kerja berarti sekarang juga sudah kerja, dan kita semua pasti ingin kaya ya. Baik kaya itu dari sisi rupiah udah pasti ya, salah satunya dari sisi keuangan, maupun teman-teman kaya dari sisi ilmu ya, dan kebijaksanaan. Jadi kita menjadi orang yang bijak gitu ya, itu penting ya. Jadi kita memiliki ilmu, dan kemudian ilmu itu membuat kita menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Itu karena yang sekarang dicari, dibutuhkan oleh negara itu adalah orang-orang yang dapat memberikan manfaat. Nah, rezeki itu otomatis mengalir ya. Allah menjanjikan barang siapa yang kerja keras serius ya, itu akan diberi rezeki. Dari mana ya kita tidak tahu ya. Ada yang sudah dikontrak dari depan, gaji Anda misalkan 4 juta, 10 juta. Ada yang gajinya hanya 2 juta tapi bonusnya lebih dari 10 juta gitu ya. Jadi rezeki itu kita usahakan, namun hasil akhirnya Tuhan yang menentukan. Nah, ilmu-ilmu seperti ini ya, ilmu tentang bicara ya, closing itu mampu mempromosikan diri, kemudian mampu menjual diri, menjual kemampuan diri, menawarkan kepada orang lain, kemudian orang lain itu tahu maksud kita dan setuju gitu ya. Kita mampu meyakinkan orang, itulah closing itu ya. Nah, kalau public speaking itu kita bicara dengan orang banyak ya. Jadi tidak hanya satu orang. Writing, menulis ya, jelas ya. Jadi kesuksesan dalam kuliah itu salah satunya ditentukan kemampuan kita menulis. Karena kalau menulis kita tidak bagus ya akan kesulitan ya dosen memberikan nilai. Apalagi tulisan ilmiah seperti makalah, laporan gitu ya. Nah, itu usahakan yang baik, dan itu tidak sulit. Nah, kita mulai hari ini nanti akan kuliah tentang menulis yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Nah, pengertian baik itu tentu saja ada tata bahasa yang harus kita ikuti ya, ada ejaan, ada ragam ya. Ragam itu apa istilahnya? Ya gaya bahasa dalam pengertian bahasa untuk kuliah ilmiah dan bahasa untuk ngobrol sehari-hari itu beda. Itu namanya ragam. Ada ragam percakapan ya, bahasa sehari-hari yang lebih bebas, tapi ragam tulis itu lebih terbatas, lebih serius ya, lebih ada batasan, apalagi tulisan ilmiah seperti kuliah ya, menulis buku, menulis laporan, ya, apalagi jurnal ya, itu sangat ilmiah kalau jurnal. Ragam atau variasi bahasa dan pemilihan kata, diksi ya, menggunakan kata. Ini akan kita pelajari semua nanti. Nah, adik-adik juga dapat kuliah leadership ya nanti. Time management itu pasti ada kuliahnya di soft skill ya, atau di setiap kuliah dijelaskan oleh dosen ya, atur waktunya yang baik. Jadi kerjakan tugas dalam pekan ini, itu namanya time management ya. Kalau kuliahnya ada 6 berarti setiap hari paling tidak 2 jam belajar satu kuliah misalnya. Jadi kuliah itu harus diatur waktunya supaya sukses. Demikian pula nanti bekerja ya, ketika Anda bekerja itu sekali lagi time management itu sangat penting. Kemudian manajemen keuangan ya mungkin belum penting sekarang, tapi sudah harus dipelajari karena adik-adik kan insya Allah ya mayoritas ini kan beasiswa. Kalau beasiswa berarti kan akan mendapatkan uang itu ya dari pemerintah. Ya kita harus bisa mengatur keuangan ya dengan baik, atau uang dari orang tua misalnya gitu ya. Uang dari hasil kerja ya bisa jadi sudah mulai ada yang kerja nih setelah kuliah nih. Jadi misalkan kerja bersama saya bisa nanti menulis ya, menulis modul, maaf, saya kok keuangan pribadi. Mindset ya, ini yang paling penting ini bagi mahasiswa ya. Mahasiswa harus berubah pola pikirnya dari sebelumnya itu menjadi anak-anak, sekarang menjadi remaja itu ya. Atau menjadi pemuda ya, tepatnya gitu. Bukan remaja. Remaja itu ada remaja anak dan ada remaja dewasa. Nah, remaja dewasa disebut pemuda. Nah, kita semua pemuda ya, kecuali saya ya. Pemuda itu batasannya katanya 40 tahun ya. Saya udah lebih 40 tahun.
Tapi ada yang membatasi pemuda 60 tahun katanya. 65 maaf ya. Jadi orang tua itu manusia usia lanjut itu jika di atas 65. Makanya dosen itu pensiunnya 65. Itu mindset pola pikir itu harus terus kita kembangkan ya dalam diri kita ya. Bahwa kita itu senang belajar. Itu penting banget ya. Terus berbagi. Nah, kita berbagi kepada teman, kepada saudara ya, berbagi ilmu. Kalau berbagi rezeki namanya sedekah, tapi sedekah tidak hanya rezeki ya. Senyuman itu juga sedekah ya. Dan kita selalu berpikir positif ya, apapun ya, termasuk sekarang COVID ini, wabah ini kan harus kita pandang, kita nilai ya gitu ya, positif di mata Allah ya. Jadi kalau yang percaya dengan Tuhan, yakinlah bahwa COVID ini pelajaran buat manusia untuk lebih baik gitu. Nah, kita masuk ke apa sih yang akan kita pelajari ya. Di hari ini hanya perkenalan, nanti ada perkenalan sekilas saja, ini nomor 1. Nah, nomor 2 dan seterusnya itu nanti di video ya, di Ellen ya. Nah, jadi Zoom itu saya hanya ini aja nomor 1 aja ya, hanya perkenalan kan, pendahuluan. Kita pakai Zoom ya. Nah, seterusnya kita ini nanti ya ke bawah sampai ada tugas itu adalah ada di Elena ya. Jadi semua nanti jangan lupa selalu akses Elena tiap hari. Karena semua kuliah ada di Elena ya. Jadi kita belajar tentang sejarah secara mulai dari sejarahnya ini mengulang aja. Saya yakin sudah dipelajari waktu di SMA, aliyah atau SMK ya. Kemudian karya tulis. Nah, ini kita fokuskan kuliah kita itu bagaimana menulis yang baik ya. Yang ilmiah ya. Menulis ilmiah yang baik. Nah, ilmiah itu pengertiannya ya kuliah ini salah satunya ya. Jadi tugas kuliah itu ilmiah. Dan kita memahami bahwa banyak ragam bahasa atau variasi bahasa ya, dan ciri-ciri bahasa ilmiah itu seperti apa, itu yang harus kita pelajari. Berarti target Anda nanti setelah hari ini ya belajar 2 jam, 2 jam minimal ya 2 jam ya. Pengertian 2 SKS itu adalah 2 jam pelajaran ini seperti ini, baca langsung yang ditugaskan dosen gitu ya. Atau nonton YouTube seperti sekarang itu YouTube. Nanti nonton YouTube ya, sekarang Zoom. Itu namanya belajar bersama pengajar ya, pertemuan bersama dosen. Nanti 2 SKS lagi untuk belajar sendiri. Kemudian 2 SKS untuk mengerjakan tugas, itu idealnya gitu ya. Jadi 2 SKS artinya kira-kira 4 sampai 5 jam belajarnya bersama dosen, mandiri dan mengerjakan tugas. Itu nanti saja. Jadi kita harus memahami semua mata kuliah itu garis besarnya dulu, paling tidak ya, silabusnya sudah saya upload. Di sini hanya garis besarnya saja. Silabus, sistem pembelajaran tadi ya yang saya katakan, pengertian SKS itu 1 jam kuliah, 1 jam belajar mandiri, 1 jam mengerjakan tugas ya kira-kira ya. Tugas kuliah 1 jam ya gitu. Nah, nanti penilaiannya seperti apa? Karena kita 2 SKS ya 1,5 jam. Memahami sejarah bla 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 nanti baca ya, Anda membaca saya yakin bisa memahami. Kemudian pengertian karya tulis dan lain-lain ya harus dipahami benar-benar karena itu yang kita gunakan nanti dalam kuliah ya. Kuliah selalu menulis ya, salah satu tugasnya pasti menulis. Nah, jadi tugas-tugas kuliah itu bagian dari tulisan ilmiah itu ya. Oke, mampu memahami ragam bahasa tadi sudah saya jelaskan. Kita masuk topik 1 yaitu silabus ya. Jadi silabus kita prinsipnya adalah penulisan ilmiah, saya ulang ya. Berarti dimulai dari mampu memilih kata harusnya ya. Memilih kata, kemudian baru menulis kalimat. Kalimat yang efektif, kalimat ilmiah ya. Menyusun paragraf. Ini sudah pernah dipelajari nih di sekolah saya yakin ya. Kita hanya menerapkan sekarang. Jadi teorinya tidak banyak. Langsung praktek terus gitu ya. Menyusun kerangka. Jadi tulisan itu kan dimulai dari kerangka dan akhirnya menjadi tulisan lengkap. Nah, jangan lupa kita selalu berpegang pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tidak usah dihafal, itu ada di internet atau file PDF nanti saya upload tinggal dicari ya. Ini yang nulis benar nih. Kalau di atas itu D-nya dipisah atau disambung ya. Kita harus refleks nanti lama-lama hafal gitu ya. Karena kuliah itu kan 3,5 tahun.
3 tahun. Jadi lulus kuliah harusnya pedoman umum itu sudah hafal, meskipun tidak harus ya maksudnya. Tidak harus hafal. Maksudnya sudah refleks. Kalau lupa, lihat di web, di internet gitu saja ya. Nah, berarti target akhir kuliah ini adalah mampu membuat laporan, makalah, ya, karya tulis. Kalau ada yang nanti ngambil skripsi, skripsi. Kan skripsi tidak wajib ya. Minimal adalah karya tulis, karya ilmiah. Itu ciri sarjana ya. Sarjana itu minimal mampu menulis tulisan untuk dimuat di jurnal ilmiah. Dan mampu mempresentasikan ya. Kalau nanti kerja itu tugasnya pasti presentasi salah satunya. Presentasi laporan, presentasi penawaran, ya, presentasi produk ya. Nah, kita latih dari sekarang. Oke, ini detail ini ya per topiknya ya. Jadi pendahuluan ini bahasa plagiarisme. Ini kan hari ini nomor 1 ya. Nanti di pertemuan kedua ini kita membahas tahapan menulis ilmiah. Terus penggunaan bahasa Indonesia saya ulang satu pertemuan, tapi langsung dengan latihan-latihan, pemilihan kata ya, penulisan istilah asing, frasa, apa itu klausa, apa itu frasa, apa itu kalimat, ya langsung dipraktekkan nanti ya. Jenis-jenis paragraf, dan terutama ini kita bicaranya tulisan ilmiah ya, dalam tulisan ilmiah, bukan cerpen gitu ya. Kita tidak membahas bahasa Indonesia di luar perkuliahan atau ilmiah. 8. Latihan nulis judul dan subjudul ya, tulisan supaya menarik ya. Penyusunan kerangka, penulisan kutipan. Nah, kita kalau membuat tulisan itu harus menjelaskan kita mengutip dari tulisan siapa gitu ya. Jadi menulis kalimat bahwa ini kutipan. Nah, ujung-ujungnya kita bisa membuat daftar pustaka ya, nanti harus ada ya. Bisa manual, bisa otomatis kalau menggunakan Microsoft Word atau menggunakan aplikasi perkantoran seperti yang saya gunakan ini bisa otomatis ya. Kemudian membuat analisis, cara menulis analisis ya. Analisis itu mengolah data, Data itu bisa angka, bisa gambar, bisa wawancara ya, bisa teks ya. Terus diolah, itu namanya analisis ya. Membahas, nah hasil olahan itu diulas lagi, ya, dijelaskan, itu namanya membahas. Dan terakhir membuat kesimpulan dan saran biasanya. Nah, kemudian membuat abstrak ya, karena tulisan ilmiah itu ada abstraknya, ada intisari ya, abstrak itu intisari. Dan bisa presentasi, oke ya. Membuat presentasi dulu, kemudian terakhir mempresentasikan. Jadi nanti pertemuan terakhir itu presentasi, tapi melalui digital saja ya, direkam gitu ya. Baik, ini buku-bukunya nanti saya upload semua, nggak usah khawatir ya. Nah, pedoman ejaan ya, ada yang versi online-nya seperti ini ya, PUEB. Jadi ini ejaan bahasa Indonesia versi online. KBBI juga ada yang versi online ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu jadi pegangan kita terus selama hidup di Indonesia ya. Jadi selama kita bergaul, bermasyarakat di Indonesia, biasakan mengakses KBBI. Kalau menulis, nah biasakan mengakses PUEB, itu saja ya. Supaya kita bernilai tinggi di mata pembaca, di mata orang lain. Oke, ini yang lain-lain nanti saya akan upload juga satu persatu ya, sedikit demi sedikit, supaya nggak berat. Hari ini saya sudah upload tadi malam 1 buku ya. Oke. Nah, kita masuk ke tata cara perkuliahan ya. Kita sekarang saja live ya. Zoom ini hanya pengenalan. Nanti seterusnya belajar sendiri di sini. Tetap ada yang bukan Zoom ya, yang di YouTube silahkan pelajari. Nah, untuk seterusnya ini YouTube semua ya. Jadi kita Anda lihat videonya di YouTube saja. Lihat videonya di YouTube ya. Jadi tidak usah Zoom terus gitu. Tidak, karena berat ya. Kecuali nanti pertemuan terakhir kalau ada waktu kita kembali Zoom, tapi kalau tidak ya cukup mengulas melalui grup grup Telegram ya, grup Telegram kita sekarang ya. Nah, penggunaan waktu tadi yang saya jelaskan ya. Jadi kalau 2 SKS itu harusnya idealnya seperti ini ya, 2 jam belajar, 2 jam mengerjakan tugas, dan 2 jam belajar mandiri, baca-baca gitu. Oke, idealnya. Minimal inilah 2+2 ya, digabung saja mengerjakan tugas sambil baca-baca.
Pak, berarti saya ngambil 20 SKS itu seminggu 60 jam. Iya, ya. Jadi kuliah yang bagus itu memang setiap hari kuliah terus. Gitu. Belajar terus, maksud saya. Makanya kalau yang kuliahnya pagi, belajar pekerjaannya malam. Kalau siangnya bekerja, kuliahnya malam. Gitu. Jadi kenapa di STTN itu ada kelas malam? Itu karena agak berat kalau bersamaan begini. Meskipun bisa bagi yang hebat ya, ada yang sehari itu bisa belajar misalnya 16 jam. Seperti orang Jepang ya, katanya kerja itu antara 14 sampai 16 jam sehari, sehingga orang Jepang bisa kaya raya, bisa sukses ya. Itu karena belajar bekerjanya itu sehari 16 jam. Tidur 6 jam cukup kan, yang lain sholat, makan gitu ya kalau kita ya. 14 jam. Nah, berarti dengan 14 jam sehari itu lebih dari cukup untuk kuliah dan bekerja. Tapi kalau hanya kuliah saja, sehari kan cukup 6 jam. Hanya kuliah ya. Bekerja saja biasanya juga 6-8 jam. Tapi kalau bekerja dan kuliah bersamaan, ya kira-kira 2 kalinya kan gitu ya. Jadi 14 jam sehari bekerja dan kuliah, belajar. Ya. Kemudian penilaian yang terbesar adalah tugas ya teman-teman ya. Perhatikan ya, tugas itu yang besar, 45% karena tugasnya banyak. Setiap pertemuan kan ada tugas-tugas gitu ya. Nah, tugas-tugas kecil. Jadi karena tugas-tugas kecil banyak, maka nilainya paling besar. Mengerjakan tugas otomatis juga menjadi kehadiran. Nah, ini penting. Jadi ini gabungan ini ya, 50%. Ini dari tugas ini. Ini gabungan ini kan 50% dari tugas ya. Nah, jadi yang 50%-nya yang UTS dan UAS. Nah, UAS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu 50%. Tugas 50%. Karena mengirim tugas itu 5%, terus saya cek tugasnya, oh benar 45% gitu ya. Tidak harus sempurna, pokoknya kerjakan tugas saja sesuai kemampuan, itu nilainya pasti tinggi gitu ya. Kalau sempurna katakanlah nilainya 100 gitu ya, kalau salah-salah sedikit ya nilainya 90 gitu ya. Salahnya banyak mungkin 80 kira-kira gitu ya. Kalau tidak mengerjakan kan jadi 0 ya. Jadi jangan tidak mengerjakan karena nilainya besar tugas itu, selain untuk presensi. Nah, materi perkenalan cukup ya, teman-teman. Dan ini pas 30 menit. Oke, saya tutup share-nya. Sekarang tidak ada yang chat ya. Kalau ada yang bertanya boleh chat atau boleh langsung. Ini karena nggak ada yang chat ya. Kalau ada yang bertanya boleh saja langsung bicara tentang peraturan kuliah ya. Jadi kita itu menyepakati ya teman-teman ya. Ini namanya kontrak kuliah hari ini. Jadi kontrak kuliah itu adalah kesepakatan kita akan kuliah selama 1 semester ya, 4 bulan kira-kira. Kita sepakati tadi materinya ada 14 pertemuan tadi, ada ya nanti baca kembali, kemudian ada tugas setiap pertemuan, mengerjakan tugas itu sebagai absensi, presensi gitu ya. Terus kemudian nilai tugas total termasuk presensi itu 50%, ujian hanya 25, UTS 25. Jadi kalau sampai yang terjadi ekstrim begini ya, sakit benar-benar pas UAS tidak bisa UAS sampai akhir gitu ya. Seandainya dosennya sampai tega memberi nilai 0 UAS ya, Anda tetap dapat nilai A ya. B ya, kan 75 ya. Jadi 50 tugas dikerjakan semua nilainya 50 misalkan ya sempurna. Atau paling tidak 40 lah misalnya ya. Kemudian UTS misalkan bagus nilainya 25 atau 20 ya. Jadi 40 tambah 20, 60 sekian, itu kan B, bisa B 65, ya, misalnya ya. Ekstrim ya. Tidak UAS pun masih bisa dapat B. Ya. Kalau UTS UAS berarti nilainya harusnya A. Ya. Jadi saya berharap Anda semua nilainya A ya. Jangan ada yang cita-cita nilainya B. Jadi nanti mengirim tugasnya lewat Ellen ya. Jadi setelah setelah Anda login di Ellen, itu nanti upload tugas, oke ya. Jadi upload tugasnya di Ellen. Ini karena ada yang nanya, saya jawab dulu sebentar ya supaya Nah, ketika Anda masuk gini Elena ya. Anda login di Elena. Kemudian setelah login masuk ke kelasnya ya, masuk ke kelas yang kuliah maksudnya ya. Saya nyebutnya kelas course ya. Masuk ke course yang sedang diikuti atau yang akan dipelajari, kemudian mengerjakan tugas, ya dari situ ya mengerjakan tugasnya ya.
Jadi mengerjakan tugasnya dari sini. Jadi misalnya Anda kuliahnya di mana hari ini? Misalkan ya kuliah yang saya pelajari adalah bahasa Indonesia, misalnya. Bahasa Indonesia A, yang dengan saya kan bahasa Indonesia A, kuliah yang sedang Anda ikuti. Kuliah yang saya ikuti. Atau link-linknya di shortcut ya, dibuat shortcutnya nanti jadi setiap kuliah yang diikuti itu mengaksesnya mudah gitu ya, jadi mudah akses. Seperti ini ya, ini masuk ke bahasa Indonesia, ini saya Rusmanto, saya ubah diri saya menjadi mahasiswa dulu ya, supaya terlihat. Saya ubah jadi mahasiswa. Oke, seperti ini kan. Nah, coba buat tugas sekarang ya. Jadi kalau nanti saya sudah buat tugas, oke, ini mungkin yang bahasa ini aja harusnya ya. Ini yang sekarang ya, sekarang kan belum saya buat tugas. Jadi nanti pelajari ini bukunya baru saya upload satu ya teman-teman, ini buku yang silabus tadi yang saya jelaskan, ini buku ya. Kemudian yang pertemuan pertama ada bacaan-bacaan kecil ya, ada bacaan bahasa Indonesia kedudukannya, ini tolong dibaca. Ini bacaan singkat ya. Paling 10 menit, 15 menit selesai. Ini juga sama sekitar 10 menit 15 menit selesai. Nah, yang nonton video ini kan videonya seri ya, pendek-pendek. Jadi saya buat video seperti ini pendek-pendek. Ya. Nanti ditonton satu persatu dengan resolusi yang kecil ya, karena kalau resolusi kan berat ya. Seperti sekarang berat karena saya menjalankan video, kemudian saya zoom, ini pasti berat ya, bisa delay, putus-putus dan lain-lain. Tapi kalau Anda mengerjakan sendiri itu kecil. Nah pastikan di sini ya kualitas resolusinya gunakan yang rendah saja. Kalau pakai browser kan gini, kalau pakai HP ada pilih yang rendah, misalnya 360 gitu ya, bahkan bisa 240, tapi teksnya agak buram sedikit, supaya menghemat pulsa ya teman-teman, yang menghemat kuota. Ini kalau 240 buram ya. Nah dan seterusnya, jadi setelah selesai baca, selesai nonton, kerjakan tugas ya. Jadi nanti klik tugas di situ. Gitu ya, paham ya. Jadi ini kembali ke kuliah yang saya ikuti, kemudian ulangi ya, klik pelajaran yang diambil, ini yang tahun lalu. Kalau yang di tahun lalu saya sudah banyak tugas ya. Ini misalkan ada tugas membuat rangkuman misalnya gitu ya, tugasnya membuat rangkuman misalnya. Nah, cara uploadnya gimana? Ya tinggal klik kerjakan ya. Jadi klik kerjakan. Dalam bahasa Inggris submission ya, Pak. Submission itu mengirim tugas gini. Jadi filenya kalau saya minta nanti PDF, tolong disimpan dulu sebagai PDF ya. Ngetiknya di mana saja boleh, pakai HP boleh, Google Docs ya, pakai Google Docs di web boleh, pakai Microsoft Office boleh, pakai LibreOffice, software apapun boleh ya. Terus nanti disimpan sebagai PDF, usahakan, kecuali nggak bisa ya, boleh aja DocX misalnya. Usahakan PDF karena mudah saya bacanya. Kemudian upload di sini, klik sini. Di sini kan ada plus ya. Kalau buat folder, maaf, plus paling kiri ini. Ini upload filenya mana? File yang mau tugas yang dikerjakan. Ya. Misalkan sudah mengerjakan tugas, filenya PDF ya. Contohnya di sini yang ukurannya kecil aja ya. Ini filenya ODT nih. Jadi usahakan filenya PDF seperti ini ya. Filenya PDF, kemudian diklik, kemudian diupload. Gitu ya, mudah aja ya. Diklik, kemudian diupload, di open atau diupload. Jadi kita mengupload file. Nah, terus jangan lupa nanti dijawab dengan save ya, save sync, disimpan ya, disimpan. Cukup jelas ya. Itu cara mengerjakan tugas. Kalau berupa tugasnya upload file. Tugas bisa kuis ya. Jadi misalkan saya buat kuis, kerjakan aja di situ, nanti kuis tinggal start mulai ngerjakan sampai selesai. Oke. Pak mau tanya tugas pertemuan hari ini semuanya yang ada di buku acuan atau hanya halaman. Oke, tugas. Jadi perhatikan tugas belum saya buat ya. Setelah ini baru mau saya buat. Tolong Anda baca-baca dulu. Jadi uploadnya di Elena. Jadi usahakan uploadnya filenya satu saja ya, satu. Nanti kalau salah ya diganti. Jadi kalau salah misalkan upload satu file saja, kecuali saya perintahkan dua ya, upload satu file. Nah, kalau salah ya ganti ya, upload ulang ya, upload ulang.
Jadi boleh biasanya nanti diupload ulang. Atau yang lama dihapus gitu ya. Terus diulang. Sebentar lagi saya buatkan tugas, Anda mulai baca-baca. Oke. Cukup ya, ini sudah lebih 10 menit dari rencana. Jadi 30 menit, maksimum 40 menit. Nanti boleh bertanya di grup ya, di grup. Jadi pertanyaan umum di grup biar teman-teman juga baca ya. Dan saya jawabnya jadi berlaku untuk semuanya. Kecuali pertanyaan sangat pribadi, japri. Ya, terima kasih semuanya. Tetap semangat. Kita harus selalu semangat ya, apapun keadaannya, karena kita akan menuju hari-hari yang bahagia ya. Semakin ke depan, semakin bahagia. Kebahagiaan itu sangat jelas terlihat bagi orang yang selalu belajar, bekerja dengan apa? Dengan semangat, dengan semangat, dengan ikhlas, dengan keras, dengan cerdas ya, macam-macam pengertian semangat itu artinya luas ya. Ikhlas itu semangat, cerdas itu semangat ya. Dan apalagi nanti apa ya istilahnya kita yakini gitu ya, tidak hanya di dunia kebahagiaan itu, di akhirat juga. Kalau Anda percaya itu luar biasa ya, semangatnya akan membara. Karena belajar ini bagian mencari kebahagiaan dunia dan akhirat juga. Ya, otomatis ya kalau kita di dunia baik itu sesuai dengan aturan agama, aturan pemerintah, aturan yang berlaku di kampus, otomatis akhiratnya baik. Jadi mengikuti perjanjian itu adalah bagian dari kewajiban kan ya. Jadi kalau kita udah janji, udah kontrak surat ya, tugas kontrak kerja ya, itu janji. Jadi kalau misalkan Anda sebagai seorang Islam, kontrak kerjanya jam 8, jangan melakukan sholat duha setelah jam 8 ya. Itu melanggar kontrak kerja. Penting banget ini, orang Islam kadang lupa. Jadi kontrak kerja di suatu pekerjaan perusahaan jam 8 mulainya. Dia setelah jam 8 sholat duha ya. Itu sebenarnya salah. Berarti sholat duhanya harusnya sebelum jam 8 gitu ya. Kecuali ya di perusahaan itu mengizinkan. Jadi minta izin dulu. Pak, boleh, Bu, boleh saya sholat duha 5 menit saja misalnya. Nah, kalau boleh baru sholat duha ya. Kalau kontraknya gitu, istirahatnya jam 12, jam 1 atau 1 jam, ya itu sekitar itu. Anda akan sukses, akan bahagia. Jadi meskipun sekarang kita semua, Anda semua ya, nah, seperti saya dulu ya, dari keluarga biasa, keluarga bahkan miskin istilahnya ya, kita akan bisa sukses di masa depan karena kita selalu bekerja sebaik-baiknya. Jadi belajar dan bekerja sebaik-baiknya itu dalam Islam disebut jihad fi sabilillah ya. Jihad berasal dari kata jahada, artinya sungguh-sungguh. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dalam belajar, kuliah dan bekerja, itu kita melakukan jihad di jalan Allah untuk kebaikan manusia yang sangat besar di dunia ini ya. Jadi bukan perang saja, jihad fisabilillah. Terima kasih sekali lagi teman-teman, selamat berjuang di jalan Allah, di jalan agamanya masing-masing, tapi untuk kebaikan ya. Kita semua, kita akan bahagia, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.